Saya terangkan sedikit tes DNA yang komplit ya. Kalau garis laki-laki itu sebenarnya yang dilacak pertama itu kakek. Kalau buku nasab kan dari bawah ke atas. Kalau DNA itu dari atas ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalallahu ayyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah wa aslahallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sugeng Sugiharto ini, walaupun tentu saja isinya adalah sesuatu yang menabrak kaidah, saya pribadi ya tidak heran karena saya tahu ada satu falsafah, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Barang siapa yang coba-coba berbicara apa yang dia tidak pelajari, apa-apa yang bukan bidangnya, bukan funnya, atau apa-apa yang dia tidak tahu menahu soal itu, mesti pembicaraannya dia itu adalah al-ajaib. Al-ajaib itu sesuatu yang apa bahasanya, wow gitu ya, amazing. Tetapi di sini konotasinya adalah membagongkan alias aneh ya. Pak Dr. Sugeng ini ketika bicara DNA ya silahkanlah. Tetapi kenapa selalu memaksa membawa-bawa tentang ilmu nasab? Sehingga dia mengatakan bahwasanya kalau ilmu nasab itu adalah dari bawah ke atas. Menjadi perbedaan dengan DNA, di mana kalau DNA itu dari atas ke bawah. Ini kalau kita sandingkan dengan kitab ilmu nasab, apalagi dia bilang kan buku nasab, buku itu kan kitab. Kalau kita sandingkan dengan kitab nasab, itu akan menjadi kelucuan yang muktamad. Artinya semua orang sepakat itu lucu. Sekarang saya bacakan sederhana saja. Dalam ilmu nasab itu ada dua macam. Ada yang musyajjar, ada yang mabsut atau mubassat. Bahkan ada kitabnya itu al-musyajjar wal mubassat. Itu dua hal yang bertentangan. Dan pertentangannya adalah dari mana dimulai? Apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Jadi nggak ada narasi kalau nasab itu dari bawah ke atas. Nggak ada begitu Pak. Kalau masalah DNA begitu urusan Bapak. Tapi tolong jangan menyampaikan misinformasi tentang nasab. Tentang kitab nasab tentunya. Apalagi kalau sudah spesifik bicara kitab nasab. Kalau misalnya kalau nasab dicari dari atas ke bawah. Mungkin yang disaksikan itu ini siapa bapaknya. Mungkin begitu ya. Siapa kakeknya, sehingga terbangun di pikirannya oh nasab itu dari bawah ke atas. Itu nasab orang Pak, bukan buku nasab. Kalau buku nasab nggak mesti begitu. Yang begitu ada, tapi yang kebalikannya ada ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Al-farqu bainal musyajjari wal mabsuti. Ya tidak perlu saya uraikan apa itu musyajjar, apa itu mabsut, karena tadi sudah saya beri gambaran. Ini di sini mau dijelaskan apa perbedaannya, sekaligus menjelaskan poin masing-masing. Hadza maudi'u dzikril farqi bainal musyajjari wal mabsuti. Ini adalah waktu atau tempatnya menyebutkan perbedaan antara al-musyajjar wal mabsut. Apa perbedaannya? Al-furuqud dhahiratu al-musyahadatu bainahuma. Perbedaan-perbedaan yang jelas yang bisa disaksikan di antara keduanya kasiratun sangatlah banyak. Wa amal farqu al-khafiyyu, adapun perbedaan yang samar bainahuma di antara keduanya, yaitu al-mabsud dan al-musyajjar itu, annal musyajjarah, bahwasanya yang namanya musyajjar yabtadi'u atau yubtada'u fihi, dimulailah di dalam al-musyajjar itu bibatnil asfal, dari generasi yang bawah. Jadi kalau Maman kita mau tahu siapa bapaknya, Maman bin Mukidi. Mukidi anaknya siapa? Bin Mimin. Mimin anaknya siapa? Bin Markon. Kalau Markonah perempuan ya, bukan binti berarti. Bin Markon ya, atau ya bin Markonah boleh lah. Tapi nanti Markonahnya binti. Markon bin siapa? Bin A. A bin siapa? Bin B. Itu namanya mabdu'un minal batnil asfal. Dimulai dari yang bawah. Itu satu variasi Pak, atau satu varian, satu jenis penulisan kitab nasab. Bukan kalau nasab pasti begitu, enggak. Walaupun yang sering kita lihat kalau mengidentifikasi orang, ini siapa bapaknya, siapa kakeknya, begitu. Tapi tidak mesti nasab itu harus seperti itu, begitu loh. Itu ya. Kemudian summa yataraqqa aban fa aban. Kemudian naik ya.
bapak ya, fa'aban kemudian bapaknya itu ya. Jadi satu paket itu ya. Jadi yang namanya musyajjar itu yubtada'u fihil batnul asfalu ya, bil batnil asfali ya, kemudian summa yataraqqa aban fa'aban ilal batnil a'la. Dimulai dari yang paling bawah kemudian naik generasi ke generasi sampai kepada puncaknya. Misalnya Maman bin Mimin bin Mumun terus sampai bin siapa gitu yang paling atas yang mau dijadikan sebagai muntasabnya, sebagai orang yang disandari oleh nasabnya si Mimin. Oh ternyata Mimin dari kabilah apa bahasanya? Misalnya kabilah kecap manis. Oh Mimin ini keturunannya kecap manis. Apa jalurnya? Dari Mimin dulu. Mimin bin Maman bin Mukidi terus sampai bin kecap manis. Itu ya. Begitu ya. Itu namanya al-musyajjar. Dan biasanya pola seperti ini memang menyebut satu-satu per generasi. Maman bin Mimin tidak menyebut siapa saudara-saudaranya Mimin. Kenapa? Karena tidak mau bicara itu. Ya, tapi mau bicara jalur ke atas. Mimin bin siapa? Bin Mukidi. Tidak disebut siapa saudaranya Mukidi. Enggak. Karena bukan sedang mendaftar nama daftar keluarga, bukan. Tetapi mau menjadi satu jalur ke atas. Begitu ya. Kemudian wal mabsutu. Sama-sama isi maf'ul kan. Ada yang mabsud, ada yang mubassat. Mabsud itu apa sih? Yang diluaskan, yang dilebarkan. Sementara musyajjar itu yang dipohonkan ya. Jadi namanya pohon satu jalur ke atas. Kalau mabsud atau mubassat itu bukan, itu diluaskan, dijabarkan begitu ya. Yubtada'u ya, dimulai fihi di dalam al-mabsud itu bil batnil a'la, dari mulai atas. Summa yanhattu, kemudian turun ibnan fa ibnan, kepada anaknya kemudian kepada anaknya. Kalau fa itu artinya kemudian ya, litarkib. Jadi anaknya kemudian ke anaknya, ilal batnil asfali, sampai kepada anak yang paling bawah. Kalau di sini biasanya memang disebutlah daftarnya. Kita sebut dulu yang paling atas, kecap manis, punya anak bernama siapa? Mukidi. Siapa saja saudara-saudaranya Mukidi. Kenapa? Karena mau bicara ke bawah. Saudara-saudaranya Mukidi, Mukidi A, Mukidi B, Mukidi C. Mukidi A punya anak siapa saja? Siapa saudara-saudaranya? Begitu ya, walaupun tidak mesti begitu. Yang jelas, jadi kalau misalnya diterapkan kepada Nabi Muhammad, kalau ditulisnya dari Nabi Muhammad punya anak siapa? Sayyidah Fatimah. Punya anak siapa? Sayyidina Hasan. Punya anak siapa? Ali Zainal Abidin. Punya anak siapa? Ja'far Shadiq. Mungkin saya keliru sebenarnya. Terus itu namanya mubassat. Kalau misalnya yang bawah, Ahmad punya anak siapa? Muhammad. Ayahnya Ahmad ini siapa? Muhammad. Ayahnya Muhammad siapa? Hamid. Ayahnya Hamid siapa? Mahmud. Ayahnya Mahmud siapa? Terus sampai kepada Nabi Muhammad misalnya ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya musyajjar. Jadi dua-duanya ada. Jangan dinarasikan berbeda dengan DNA, karena kalau DNA itu dari atas ke bawah, kalau nasab dari bawah ke atas. Ini berarti kan kalau misalnya DNA itu dari atas ke bawah, berarti kan sama juga dengan nasab, yang bentuknya adalah yang dari atas ke bawah. Berarti namanya apa? Yang dari bawah. Kalau misalnya DNA itu dari atas ke bawah, berarti sama dengan kitab nasab yang versinya mubassat atau mabsud. Bukan tidak sama. Karena tidak paham nasab sehingga dianggap itu perbedaan. Itu Pak ya. Jadi seperti itu saja. Kemudian wa khalasatu dzalika, maka kesimpulan dari itu andal musyajjarah, bahwasanya musyajjar itu yuqaddamu fihi al-ibnu alal abi. Didahulukan di sana menyebut nama anaknya dulu baru bapaknya. Berarti Maman bin Mimin, begitu ya. Kemudian wal mabsutu aksuhu. Adapun maksud ya, kalau misalnya diatofkan kepada anal musyajjarah, wal mabsuto ayu anal mabsuto, dan sesungguhnya kalau mabsut itu aksuhu adalah kebalikannya. Berarti dari atas. Maman aulada Mimin, Maman punya anak Mimin. Mimin aulada Mumun, Mumun punya anak Mimin punya anak Mumun. Mumun aulada Mukidi, Mumun punya anak Mukidi, terus ya, dan seterusnya begitu. Yuqaddamu, maksudnya aksu adalah yuqaddamu, didahulukan fihi di dalam al-mabsud itu al-abu, bapaknya, alal ibni atas anak. Jadi menyebut nama bapak dulu baru disebutkan siapa anaknya. Kalau itu namanya al-mabsud. Kalau musyajjar menyebutkan dulu anaknya lalu disepil siapa bapaknya. Allahumma hadina hadza sabil. Bagi saya hal seperti ini tidak terlalu krusial sebetulnya, cuman setidaknya biar tahu gitu, ilmu nasab itu ada dua macam begitu ya.